Ada kalanya, perjalanan hidup kita harus dijalani dalam diam. Bukan karena kita takut, tapi karena kita sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang orang bayangkan. Diam itu bukan berarti berhenti. Diam itu adalah proses menyusun kekuatan, menata hati, dan mengatur langkah. Jangan sampai ada yang tahu semua rencana dan doa kita, biarkan mereka melihat sendiri buahnya nanti. Karena esok adalah panggung yang Tuhan siapkan untuk menampakkan hasil kerja keras, kesabaran, dan keyakinan kita. Dan saat itu tiba, bukan hanya mereka yang terkejut, kita pun akan terkejut dengan kuasanya. Hari ini, kita belajar tentang bagaimana mempercayai proses, menjaga rahasia hati, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Karena rahasia terbesar bukan ada di bibir kita, tapi di hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, saya punya permintaan kecil tapi penting. Kalau materi ini memberi cahaya baru untuk hati Anda, jangan lupa klik like, tulis komentar angka 99 di bawah sebagai tanda Anda siap menerima kejutan indah dari Tuhan. Lalu, tekan tombol subscribe untuk bergabung di keluarga besar Titik Temu. Bagikan video ini ke 9 orang yang Anda sayangi, karena bisa jadi, mereka sedang membutuhkan pesan ini hari ini. Dan satu lagi, tonton ulang materi ini, jangan di-skip, karena setiap detik mengandung pesan yang bisa mengubah cara Anda melihat hidup. Mari kita lanjutkan bersama. Diam yang menguatkan, gerak yang menggemparkan. 1. Mengapa diam itu penting? Diam adalah masa inkubasi. Seperti benih yang berada di dalam tanah, ia tak terlihat, tapi di dalamnya kehidupan sedang berkembang. Dalam diam, kita terhindar dari energi negatif orang yang belum siap memahami visi kita. Dia melatih kita fokus pada proses, bukan pengakuan. 2. Kekuatan doa dan niat tersembunyi. Doa yang tulus tak perlu diumumkan, cukup disampaikan kepada Yang Maha Mengetahui. Semakin tulus niat, semakin kuat daya tariknya pada takdir baik. Banyak hal besar dimulai dari doa yang kita bisikan sendirian di malam hari. 3. Aksi yang terarah. Setelah diam dan berdoa, barulah bergerak dengan rencana matang. Fokus pada kualitas, bukan sekadar cepat terlihat. Ingat, kejutan terbesar bukan di awal, tapi di puncak. 4. Penyerahan diri. Kita berusaha sekuat tenaga, tapi hasil akhir kita serahkan pada Tuhan. Kejutan yang akan datang bisa melebihi yang kita bayangkan, karena Tuhan punya cara mengatur waktu yang sempurna. 5. Penutup. Jangan takut berjalan sendirian di awal, karena di garis akhir nanti, banyak yang akan berdiri memberi tepuk tangan. Dan saat itu tiba, mereka akan berkata, "Aku tak menyangka kau bisa sejauh ini." Lalu kita akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ini semua karena Tuhan." Menyimpan rahasia, menyambut kejutan Tuhan. 1. Jangan terburu-buru membagikan semua hal. Tidak semua orang siap memahami perjalanan kita. Ada yang akan mendukung, tapi ada juga yang bisa meragukan atau bahkan menghambat. Menyimpan rahasia bukan berarti menutup diri, tapi menjaga bibit sebelum ia cukup kuat untuk tumbuh di hadapan orang banyak. 2. Tuhan bekerja dalam diam. Laksana benih di tanah, proses pertumbuhan seringkali tak terlihat. Banyak keajaiban datang di saat kita tidak mempublikasikan setiap langkah. Dia memberi ruang bagi Tuhan untuk menyusun cerita terbaik tanpa gangguan. 3. Bersiap untuk hari kejutan. Hari kejutan bukanlah kebetulan, melainkan hasil doa, usaha, dan kesabaran. Saat tiba waktunya, Tuhan akan memperlihatkan hasil yang bahkan melebihi ekspektasi kita. Itulah saatnya orang melihat perubahan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa sampai di titik ini." 4. Kunci perjalanan. Jaga hati tetap bersih,
jangan sombong saat mulai berhasil. Terus perkuat doa, karena doa adalah bahan bakar perjalanan ini. Pastikan semua tujuan kita tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Sahabat, jangan takut untuk berjalan diam-diam di awal, karena keheningan itu sedang mempersiapkan suara sorakan yang akan terdengar di akhir. Dan percayalah, suara itu akan datang dari hati-hati yang pernah meragukanmu, lalu akhirnya mengaku, semua ini adalah karya Tuhan. Saatnya bergerak. 1. Waktu terbaik itu sekarang. Kita sering berkata, nanti, atau, kalau sudah siap, padahal kesempurnaan itu tidak datang sebelum kita mulai. Tuhan lebih suka langkah kecil yang diambil sekarang, daripada rencana besar yang terus ditunda. 2. Perbaiki arah sebelum kecepatan. Berlari cepat tidak ada artinya jika arahnya salah. Pastikan niat kita murni, bukan sekadar ingin dilihat, tapi ingin bermanfaat. Arah yang benar akan membuat langkah kecil sekalipun mendekatkan kita pada tujuan besar. 3. Lepaskan rasa takut akan penilaian orang. Ingat, yang mengangkat dan menjatuhkan hidup kita adalah Tuhan, bukan opini manusia. Penilaian orang hanyalah bayangan, jangan biarkan bayangan menghentikan langkah kita. 4. Bergerak dengan kesadaran spiritual. Setiap usaha adalah ibadah jika niatnya benar. Setiap tantangan adalah ujian, dan setiap ujian punya hadiah yang sepadan. Saat kita melangkah, kita sebenarnya sedang mengetuk pintu-pintu rezeki dan peluang yang Tuhan sediakan. Mulailah hari ini, bukan besok. Karena besok adalah panggung, dan hari ini adalah latihan terakhir. Pastikan saat pintu itu terbuka, kita sudah siap masuk dan mengambil peran yang Tuhan tetapkan. Diamlah saat perlu, bergeraklah saat waktunya tiba, dan bersiaplah untuk melihat semua mata terbelalak menyaksikan karya Tuhan dalam hidupmu. Menjaga api semangat dan kedekatan dengan Tuhan. 1. Semangat itu bukan bawaan lahir, tapi pilihan harian. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena lelah, tapi karena lupa alasan mengapa mereka memulai. Setiap pagi, ingatkan diri, aku bergerak untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku. 2. Koneksi spiritual adalah bahan bakar utama. Doa bukan hanya permintaan, tapi percakapan dua arah dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin kita peka terhadap arahan dan tanda-tandanya. Tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk disertakan dalam doa. 3. Menangani hambatan tanpa kehilangan arah. Hambatan adalah bagian dari rencana, bukan bukti kegagalan. Saat terhenti, jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Gunakan setiap rintangan sebagai batu loncatan, bukan tembok penghalang. 4. Lingkungan yang mendukung adalah pelindung semangat. Pilih lingkaran pergaulan yang mendorong, bukan menarik mundur. Jika sulit menemukan orang positif, jadilah orang positif itu untuk orang lain. Energi kita akan terjaga jika kita berada di sekitar orang yang punya tujuan serupa. Sahabat, perjalanan ini bukan sprint, tapi maraton. Kita tidak hanya butuh langkah awal yang kuat, tapi juga daya tahan yang panjang. Dan daya tahan itu lahir dari semangat yang disiram oleh doa setiap hari, lingkungan yang mendukung, dan keyakinan bahwa Tuhan sedang menulis cerita terbaik untuk kita. 3 langkah praktis menjaga fokus dan menyambut kejutan Tuhan. 1. Tetapkan kompas hati. Tulis tujuan Anda di tempat yang sering terlihat, bukan hanya di kepala. Pastikan tujuan itu punya alasan spiritual, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kompas hati akan menjaga Anda tetap di jalur saat godaan dan gangguan datang. 2. Buat langkah kecil harian. Jangan menunggu kondisi sempurna, lakukan satu tindakan setiap hari yang mendekatkan ke tujuan.
Langkah kecil yang konsisten lebih kuat dari lompatan besar yang jarang. Setiap kali berhasil menyelesaikan langkah kecil, syukuri dan rayakan sekecil apapun. 3. Lakukan evaluasi berkala. Sediakan waktu mingguan untuk menilai, apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi tanpa menyalahkan diri, fokus pada perbaikan, bukan penyesalan. Jadikan doa sebagai bagian evaluasi, karena terkadang kita butuh arahan baru dari Tuhan. Ingat, fokus itu bukan tentang memandang tujuan tanpa henti, tapi tentang melangkah dengan sadar, menyesuaikan arah bila perlu, dan tetap percaya bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kejutan indah yang Tuhan siapkan. Kejutan itu sudah di depan mata. 1. Percaya pada proses yang tak terlihat. Hidup kita ibarat sebuah lukisan besar yang sedang dikerjakan Sang Maha Pelukis. Dari dekat, kita mungkin hanya melihat guratan acak, tapi dari jauh, nanti, kita akan melihat gambaran sempurnanya. 2. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana. Bahkan luka, kegagalan, dan penolakan adalah warna yang melengkapi lukisan hidup kita. Tanpa warna gelap, warna terang tak akan terlihat begitu indah. 3. Kejutan Tuhan selalu datang tepat waktu. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat di saat hati kita sudah siap menerimanya. Tugas kita hanya 2, berusaha dan percaya. Sahabat, teruslah melangkah. Jangan biarkan rasa ragu menghentikanmu di tengah jalan. Mungkin hari ini kau masih dalam keheningan, tapi percayalah, tak lama lagi, dunia akan menyaksikan buah dari semua doa dan kerja kerasmu. Dan saat itu tiba, kita akan sama-sama berkata, inilah janji Tuhan yang nyata. Tantangan 3 hari rahasia hati. 1. Hari pertama, tulis rahasia doamu. Ambil kertas, tuliskan 3 hal yang sungguh-sungguh kamu harapkan terjadi. Simpan kertas itu di tempat pribadi, jangan diberitahu siapapun. Setiap selesai berdoa, sentuh kertas itu dan bisikan syukur seolah hal itu sudah terjadi. 2. Hari kedua, langkah kecil nyata. Pilih 1 dari 3 doa tadi, lalu lakukan 1 tindakan kecil untuk mendekatinya. Tidak perlu besar, bahkan mencari informasi pun sudah cukup, asalkan itu langkah konkret. 3. Hari ketiga, sebarkan energi positif. Lakukan 1 kebaikan untuk orang lain tanpa memberitahu bahwa kamu pelakunya. Biarkan kebaikan itu menjadi rahasia antara kamu dan Tuhan, sama seperti doamu. Lakukan tantangan ini dengan hati tulus. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diam, dan bagaimana hatimu mulai merasa tenang. Karena kejutan indah bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang perubahan diri selama proses. Refleksi afirmasi harian. 1. Waktu terbaik untuk refleksi. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk duduk tenang. Renungkan 3 hal. 1. Apa yang sudah berjalan baik hari ini? 2. Apa pelajaran yang aku dapat? 3. Apa 1 langkah kecil yang bisa aku lakukan besok? 2. Afirmasi harian. Ucapkan kalimat ini dengan mantap, minimal 3 kali, sambil meyakini maknanya. Aku bergerak dengan keyakinan. Aku percaya pada proses. Aku siap menerima kejutan indah dari Tuhan. Bisa diucapkan sambil menatap cermin atau dalam doa setelah meditasi. 3. Manfaat afirmasi refleksi. Membantu pikiran fokus pada hal yang ingin dicapai. Menenangkan hati saat menghadapi ketidakpastian. Menguatkan hubungan batin dengan Tuhan karena kita melibatkannya di setiap langkah. 4. Peneguhan akhir. Jadikan refleksi dan afirmasi ini sebagai ritual sederhana namun kuat. Karena kata-kata yang lahir dari hati, disertai keyakinan dan doa, adalah kunci yang membuka pintu kejutan Tuhan.
Sahabat, setiap detik dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Jangan takut berjalan dalam diam, jangan ragu melangkah meski belum terlihat hasilnya. Karena saat waktunya tiba, dunia akan terkejut, dan engkau akan tersenyum, menyadari bahwa semua ini adalah hadiah darinya. Afirmasi positif. Ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan setiap pagi. Aku tenang dalam proses. Aku yakin pada janji Tuhan. Aku bergerak dengan penuh syukur. Aku siap menerima kejutan indah dalam hidupku. Pesan penutup. Bawalah pesan ini ke dalam hidupmu. Jangan hanya didengar, tapi jalankan. Simpan rahasia hatimu, terus berdoa, melangkah, dan bersiaplah menyambut hari di mana Tuhan menunjukkan keajaibannya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik like sebagai tanda dukungan. Tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol doa bersama, dan subscribe channel Titik Temu agar kita terus terhubung dalam energi positif. Sebarkan video ini kepada 9 orang yang kamu cintai, siapa tahu inilah pesan yang mereka tunggu. Tonton ulang materi ini dari awal sampai akhir tanpa skip, karena setiap kata bisa menjadi jawaban doa yang kamu cari. Tanda-tanda kamu sedang menuju kejutan Tuhan. 1. Kamu mulai merasa tenang meski situasi belum berubah. Ini tanda bahwa hatimu sudah selaras dengan rencana Tuhan. Rasa damai itu adalah bukti bahwa proses sedang berjalan. 2. Pintu kecil mulai terbuka. Tidak selalu langsung pintu besar. Kadang Tuhan menguji apakah kita menghargai kesempatan kecil. Kesempatan kecil yang diambil dengan sungguh-sungguh akan mengantar ke pintu yang lebih besar. 3. Orang-orang baru yang positif mulai hadir dalam hidupmu. Mereka datang bukan kebetulan, melainkan bagian dari bantuan Tuhan untuk menguatkan perjalananmu. 4. Doa-doa lama mulai terjawab secara tak terduga. Bisa lewat orang asing, peristiwa kecil, atau ide yang tiba-tiba muncul. Saat ini terjadi, ucapkan syukur sebelum meminta lagi. Jika kamu melihat salah satu tanda ini dalam hidupmu, bersiaplah, kejutan itu mungkin lebih dekat daripada yang kamu kira. Teruslah berjalan, dan jangan biarkan langkahmu berhenti di pintu sebelum mengetuknya. Kisah diam yang mengubah hidup. Ada seorang pemuda bernama Arif. Selama bertahun-tahun, ia memendam mimpi sederhana namun besar di hatinya, membangun usaha yang bisa membantu banyak orang di desanya. Ia tidak banyak bercerita, bahkan pada teman-teman terdekatnya. Arif tahu, tidak semua orang akan mengerti, dan ia tak ingin semangatnya padam oleh komentar negatif. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, ia menulis langkah kecil yang akan ia lakukan hari itu untuk mendekati mimpinya. Kadang hanya membaca satu artikel, kadang menabung Rp5.000, kadang berdoa lebih lama dari biasanya. Ia melakukannya dalam diam, tanpa pamer di media sosial, tanpa ingin dipuji. 3 tahun berlalu. Tiba-tiba, pintu besar terbuka. Seorang pengusaha besar datang ke desanya dan melihat potensi ide Arif. Mereka bekerja sama. Dalam beberapa bulan, usaha Arif berdiri dan mempekerjakan puluhan orang. Saat itu, orang-orang terdekatnya terkejut. Mereka bertanya, "Kok kamu gak pernah cerita? Tahu-tahu sudah sukses saja." Arif hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku cerita kok, tapi cuma ke Tuhan." Pesan dari kisah ini. Terkadang, yang kita butuhkan bukan teriakan agar dunia mendengar, tapi bisikan yang kita ucapkan setiap hari kepada Tuhan, disertai langkah-langkah kecil yang konsisten. Baik, berikut penutupan final yang menyatukan semua materi, memberi kesan mendalam, dan mengajak audiens menutup sesi ini dengan energi positif. Sahabat, perjalanan kita hari ini dimulai dari sebuah rahasia di hati, lalu melangkah dalam diam,
hingga bersiap menyambut kejutan indah dari Tuhan. Kita belajar bahwa proses adalah bagian dari hadiah, doa adalah kekuatan, dan ketekunan adalah kunci. Jangan takut bila langkahmu belum terlihat oleh dunia. Karena seringkali, karya Tuhan yang paling indah disiapkan dalam keheningan. Dan ketika saatnya tiba, semua akan melihat, semua akan kagum, termasuk dirimu sendiri. Afirmasi akhir. Aku siap berjalan dalam diam. Aku yakin pada proses Tuhan. Aku bergerak dengan ikhlas, dan aku akan menyambut kejutan indah yang sudah menantiku. Jika pesan ini menguatkan hatimu, klik like sebagai tanda dukungan. Tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol doa bersama, dan subscribe channel Titik Temu agar kita terus saling menguatkan. Sebarkan video ini kepada 9 orang yang kamu cintai. Mungkin inilah pesan yang mereka tunggu. Dan tonton ulang materi ini dari awal sampai akhir tanpa skip, karena setiap kata sudah disiapkan untuk menuntun langkahmu.